Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, 14 April 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati setiap anugerah berkat kasih karunia Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kami kekuatan, sukacita, penghiburan, bahkan pengharapan di dalam Engkau. Ya Bapa, kalau saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Ajar kami mau taat selalu kepada firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang berikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini dengan judul Dihukum untuk Diselamatkan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 24 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita buka kitab kita dan kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan merubuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu,
yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Saudaraku, semua hukuman yang ilahi bertujuan untuk kebaikan kita. Tindakan Allah mengizinkan orang berdosa menerima konsekuensi perbuatannya. Diharapkan orang tersebut dapat jera dan bertobat. Kepada Yeremia diperlihatkan 2 keranjang buah ara. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, sedangkan keranjang yang satu lagi berisi buah yang sangat buruk. Ternyata keranjang yang pertama melambangkan umat Tuhan yang dibuang ke Babel. Pembuangan itu tidak berarti Tuhan tidak mau lagi menjadi Allah mereka. Malahan melalui peristiwa itu, Tuhan ingin membuat umatnya bertobat dan memberikan kepada mereka hati yang baru untuk mengenal Tuhan. Sebaliknya, mereka yang tidak dibuang dilambangkan dengan keranjang buah ara yang buruk. Mereka akan dibuat Tuhan menjadi kengerian, dicerai-beraikan dan dibinasakan. Secara otomatis kita sering berpikir, orang yang mendapat hukuman Tuhan adalah orang yang tidak lagi dipakai Tuhan. Tetapi ternyata hal yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dengan demikian, kita seharusnya bersyukur jika Tuhan masih mau menegur dan menghajar ketika kita berdosa. Hal itu berarti Tuhan mau mempertobatkan kita dan masih mau memakai kita. Sebaliknya, jika Tuhan membiarkan kita terus berkancah dalam dosa tanpa dihukum, hal itu dapat berarti Tuhan sudah tidak mau memakai kita lagi. Rancangan Tuhan berbeda dari rancangan kita. Oleh karena itu, kita perlu berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan serta bukan menilai dan bertindak berdasarkan pemikiran kita sendiri. Bukankah lebih baik Tuhan menghukum kita daripada Tuhan membiarkan kita terus berbuat dosa? Karena itu, kita harus bersyukur dan memberi respon dengan benar ketika Tuhan masih mau menegur maupun menghukum kita. Apapun yang terjadi, kita harus menerima semuanya dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita, dengan tujuan supaya kita dibentuk menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini yang dapat kita renungkan. Saudaraku, kita bersyukur bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, memelihara kita. Bahkan Dia membawa kita kepada setiap bagian yang akan kita alami. Mari kita bertobat bersama-sama, sehingga murka Tuhan tidak menimpa kita. Tapi biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kita, sehingga kita boleh mengalami keadaan yang lebih baik lagi. Nah saudaraku, kita percaya setiap konsekuensi atas perbuatan-perbuatan pelanggaran kita
akan kita terima untuk membuat kita semakin sadar dan bertobat di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami untuk lebih lagi semakin kami rendah hati, taat kepada firman-Mu, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami boleh sadar dan bertobat ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk kami mengasihi Engkau lebih lagi, sehingga kasih Yesus mengalirlah atas kami. Kami mau sungguh-sungguh memperhatikan setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, Engkau besar bagi kami. Perbuatan-Mu sungguh luar biasa kami rasakan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hidup kami. Kami boleh kuat, kami boleh penuh dengan damai sejahtera, dan kami sehat senantiasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.